Tarian langsung ke sana boleh. Itu perlu belajar 5 bulan.
umum kami silakan masuk. Sekali lagi kepada Bapak Ibu. Pas tengah jalan. Oke, Mai. Mantap. Membacakan, mungkin saya menyampaikan tentang keadaan atau komposisi kita yang berada di distrik Uswar. Oke, baik, untuk yang pertama, kantor distrik Uswar terdiri dari 15 orang pegawai dan 6 orang honorer. Dinas Pendidikan terdiri dari 8 orang pegawai negeri sipil, 21 honorer. Dinas Kesehatan terdiri dari 20 orang pegawai negeri dan 5 honorer. Dinas Pertanian terdiri dari 1 orang pegawai, 2 orang honorer. Kemudian untuk aset yang berada di distrik Uswar terdiri dari, untuk kantor distrik, 1 kantor aneks yang dibangun pada tahun 2008 hingga saat ini. Kemudian kopel pegawai yang terdiri dari 2 kopel pegawai dan 1 rumah jabatan kepala distrik, itu pun dari tahun 2008. Kemudian 2 unit motor tempel, 4 unit kendaraan roda 2, 1 unit bentor, 10 laptop, 6 buah printer, komputer PC 1, dan mesin diesel 1 unit. Kemudian aset pada Dinas Pendidikan, 1 unit laboratorium SMP Sata Proswar, 1 paket bangunan PAUD, 2 paket bangunan SD, 1 bangunan SMP, 15 unit komputer, 1 unit diesel, serta 4 unit kopel guru. Untuk Dinas Kesehatan, 1 unit puskesmas,
1 unit rumah dokter, 2 unit kopel pegawai, 1 unit mesin diesel, 4 laptop, 2 unit printer. Untuk pembangunan yang berjalan dari periode Januari 2021 sampai Desember 2021 sebagai berikut. Pembangunan talut pantai sepanjang 20 meter di Yomber realisasi 100%. Bantuan rumah rakyat Kampung Sewar 2 unit realisasi 100%. Bantuan rumah rakyat 4 unit. Semua jajaran, beberapa saat lalu kita ada rapat koordinasi Vikon dengan semua UPD terkait dengan delegasi kewenangan. Jadi ada tugas-tugas yang ada di kabupaten, sebagian dilimpahkan kepada distrik untuk bisa dilaksanakan, itu dengan maksud supaya memperpendek jangkauan pelayanan itu. Dan kita sudah wujudkan dalam bentuk surat keputusan yang akan diserahkan, dan kami harapkan ini dapat dilaksanakan. Tentunya pelimpahan kewenangan ini juga diikuti dengan keuangan sehingga Pak Desik bisa lakukan. Hal lain nanti tetap kita akan koordinasikan, dan kita juga evaluasi pelaksanaan delegasi kewenangan tersebut. Ini barang yang dibicarakan berulang-ulang dalam beberapa periode pemerintahan, dan baru kali ini kita realisasikannya. Kiranya ini bisa diterapkan di lingkungan pemerintahan Distrik Loswar. Dan Wakil Bupati, Dinas Sosial akan menyampaikan beberapa bantuan yang disiapkan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Sosial sebagai berikut. Yang pertama yaitu bantuan bagi hamba-hamba Tuhan, insentifnya sudah keluar. Bagi hamba Tuhan yang berdomisili di Distrik Loswar, nanti silahkan langsung menghubungi petugas yang ada di Dinas Sosial. Yang kedua, bantuan langsung tunai dalam rangka pengentasan kemiskinan ekstrim. Untuk Distrik Loswar ada 98 KPM atau keluarga yang dikategorikan masuk dalam kemiskinan ekstrim. Sore ini kami akan menyerahkan secara simbolis 2 orang atas nama Selviana Sada dan Yason Wanda. Kan untuk berpikir harus membantu masyarakat, sehingga kita di perubahan menyediakan anggaran untuk memberikan bantuan seadanya kepada masyarakat, penting bisa membantu. Tetapi di akhir tahun ini, bulan Oktober, Bapak Presiden membuat satu kebijakan lagi terhadap masyarakat yang oleh WHO, Badan Dunia, dinilai bahwa masyarakat yang berpenghasilan di bawah 812.000 per bulan, itu yang dikategorikan dengan kemiskinan ekstrimnya. Kami padukan jadi satu. Kebetulan ya, artinya Tuhan memberikan Roh Kudus. Kita lebih dulu sudah menyediakan anggaran itu sebelum petunjuk dari Bapak Presiden. Jadi kita satukan, ini yang sekarang kami serahkan. Kalau mau bilang miskin ekstrim, kami juga tidak mau terima, karena masyarakat tidak lapar juga. Biar itu tidak ada uang, tapi itu masih makan. Tapi ini penilaian dari luar, dengan dong punya cara hitung, kita tetap laksanakan. Bahkan di kabupaten lain yang tidak dapat kategori itu, mereka marah, mereka bilang kami juga kenapa tidak dapat kategori itu. Itu juga minta miskin ekstrim lagi, karena ada bantuan-bantuan. Ya itu, jadi Tuhan ternyata baik. Saya pernah berkata, ini pintu gerbang untuk masuk ke tanah peradaban ini, karena di pilar timur ada di Bing jaga di pilar timur, Mose jaga di pilar barat,
Wan Balen jaga di pilar barat, Mose menjadi penjaga pintu gerbang masuk ke tanah peradaban. Itulah Roh Kudus bekerja, dan Bondamas sebenarnya lebih dulu sudah menyediakan anggaran untuk masyarakat. Itu yang kami serahkan hari ini. Kemudian buku literatur untuk SD Impres Wafrak, kemudian alat kit untuk SD Impres Wafrak, dan buku literatur untuk PAUD Yombel dan Wafrak. Mohon kesediaan Bapak Ibu Kepala Sekolah atau Halo Bapak Ibu. Ya, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Mohon izin kami dari tim penggerak PKK Kabupaten Teluk Pendama melalui Ibu Ketua PP PKK Kabupaten Teluk Pendama menyiapkan sembako bagi Bapak Ibu usia lanjut. Untuk itu kami mohon kesediaan Ketua PKK Distrik, Bapak Ibu Kepala Kampung dan aparat kampung, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, serta untuk Distrik Roswar tahun anggaran 2021 senilai 5.767.137.665 rupiah. Bicara hal panjang, ini tadi Pak Kepala Dinas sudah jelaskan. Saya cuma mau katakan bahwa di Roswar Tuhan Yesus baik. Ibu baru melahirkan 1 minggu ya? Medis. Tidak apa-apa tuh? Saya bagaimana? biasa baik. Biasa saja. Itu artinya sehat. Nanti 2 kali ya. Kalau perlu 3 kali. Ya. Secara apa yang mau kami sampaikan, perjalanan dari awal sampai akhir kita memberikan penghargaan kepada Pak Distrik dalam penyaluran dana-dana stimulus yang berpengaruh dengan meningkatkan vaksin ya masyarakat. Kita memberikan penghargaan karena bagaimana masyarakat bisa datang dengan sendirinya untuk vaksin adalah peran dari aparat di distrik, di kampung, sehingga dari beberapa perjalanan kita memberikan apresiasi kepada Pak Distrik. Terima kasih dalam menunjang pemerintah daerah maupun yang bermitra dengan Bank Papua. Di saat ini saya memberikan penghargaan kepada Pak Distrik. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dewan yang diwakili oleh Bapak Golongi, yang kami hormati Bapak Kapolres, diwakili Bapak Kapolres, Kastim, pimpinan OPD, Bapak Kepala Distrik, Ketua PKK Kabupaten, Ketua PKK GOW, Ketua GOW, Ketua PKK Distrik, seluruh aparat, Kepala Kampung, dan seluruh aparat baik pegawai distrik maupun aparat kampung yang kami hormati, dan pimpinan OPD yang kami hormati. Pak Kadin Lingkungan Hidup, jangan tertawa kalau saya mau dulu dengan Kadin Perhubungan. Ini saya dulu depan saku yang bagus ini, jadi saya tanya Pak Distrik juga, di dalamnya ada isi sayur dan lain-lain. Tadi lampu mati tuh, kalau kita masih asrama itu barang ini tidak ada. Iya toh, dulu di tong tinggal di asrama itu, kalau tong hadiri acara begitu lampu padam sudah barang yang enak di depan ini tidak ada. Untung tadi ya jadi bupati, jadi kalau masih asrama nanti ini sagu ini. Cuma saya tadi juga lihat sagu ini, bikin ini tapi yang bupati jadi sagu, lampu menyala lagi, sagu masih ada. Kalau tidak sagu tidak ada ya. Pernah di Waropen juga hal yang sama, kami hadiri pertemuan
berdoa buka mata begini, kepiting dan undang tidak ada. Yang perempuan bilang begini, aduh, terlambat barang tidak ada. Ya itu maaf saja sepanjang semalam, jadi secara cepat saja karena di YND sementara tunggu kami untuk acara yang sama, tetapi malam ini kami akan lakukan Natal bersama dulu di sana. Nanti kita akan jadwalkan untuk yang lain. Sebelum saya bicara tentang hal-hal lain, malam ini ada pemandangan yang sesuatu yang saya temukan luar biasa, dan ini menjadi contoh untuk kita lakukan kepada distrik-distrik yang lain. Yang pertama, hari ini begitu kita di pelabuhan turun sampai di depan ini, Bapak Ibu lihat Ibu Ketua PKK Distrik ada duduk pakai baju PKK dengan PKK Kabupaten. Apakah karena binaan Bapak Distrik atau karena saya punya Mama Rukai Lando ini mendidik anaknya ini? Karena saya tahu seperti apa Mama Rukai Landoi punya peran di kecamatan dulu, kami masih kecamatan ya. Jadi itu pasti karena didikan Mama juga. Dan ini menjadi contoh yang baik. Saya selalu melihat, ya tiap orang punya cara melihat, memperhatikan. Jadi dari pelabuhan tadi tiba dan saya mulai melihat, dan ini mungkin nanti kita harus lakukan ini pembinaan untuk distrik-distrik yang lain. Terima kasih adik perempuan, adik ibu. Saya percaya ini Mama sudah kasih nasihat, kasih didikan, harus siap jadi ibu distrik, iya kan? Harus siap jadi ibu distrik, harus ambil peran seperti begini, dan pasti Pak Distrik juga sudah ambil peran. Ini sesuatu yang contoh yang baik yang perlu kita beri apresiasi kepada Pak Distrik. Nah, contoh tadi di laporan Pak Distrik saya sudah catat, kita bisa dengar sama-sama bagaimana kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan PKK Distrik membina ibu-ibu di distrik dan kampung ya. Sekali lagi kita beri apresiasi. Itu yang dapat kami sampaikan. Kemudian kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat di distrik Losowar. Pertama karena setelah dilantik ya jarang sekali kami turun. Kenapa? Karena memang sudah minta Kabak Tapem untuk susun jadwal kunjungan kerja, tetapi karena COVID kita batasi. Nah, waktu itu kan dilarang berkumpul dan lain segala macam. Jadi kita tunggu sampai COVID sudah berkurang, sudah ada tidak pengaruh. Kita sekarang di level risiko rendah, level 2 ya Pak Kapolres ya, sehingga bisa berkumpul. Tetapi tetap kita waspada. Makanya tadi tidak pegang tangan, kita toki-toki tangan saja begini. Harus tetap pakai masker, kita tetap waspada. Ya, Presiden sudah mengingatkan seluruh pejabat di Indonesia untuk waspada terhadap virus baru yang varian baru yang baru muncul, yaitu varian Omicron. Dan itu Presiden sudah ingatkan semua harus waspada.